Halo sahabat dunia, mari kita sapa dunia dengan Hi World. Dunia ini penuh dengan fakta-fakta, sejarah misteri, dan budaya yang menarik untuk kita telusuri loh. Nah, di Hi World ini, kita akan bahas bareng-bareng mengenai hal itu loh. Mari kita keliling dunia. Let's start it! Kali ini, kita akan travel jauh ke Kutub Utara untuk membahas salah satu suku paling tua yang mendiami daerah dingin tersebut, yaitu suku Eskimo. Suku Eskimo atau orang-orang Eskimo adalah sebutan untuk suatu kelompok yang mendiami bagian kutub utara bumi atau Arktik. Kelompok Eskimo dibagi menjadi dua kelompok berdasarkan daerah mereka tinggal. Pertama, yaitu orang-orang Inuit yang mendiami daerah utara Alaska, Kanada, dan Greenland. Kedua, yaitu orang Yupik yang mendiami daerah di barat Alaska dan timur jauh Rusia. Tapi, yang kebanyakan diketahui orang adalah Eskimo Inuit, karena mungkin daerah mereka yang berada di dekat Amerika Utara dan yang lebih sering diliput media. Tapi kok bisa namanya beda-beda? Ya, sebenarnya penyebutan namanya itu berasal dari bahasa dan dialek-dialek yang berbeda di tiap wilayahnya. Nama-nama seperti Inuit, Inupiat, Yupik, atau Aleutit adalah salah satu varian regional dari bahasa dan dialeknya. Nama Eskimo sendiri yang telah dikenal orang-orang sekarang adalah sebutan yang diterapkan oleh orang Eropa sejak abad ke-16 untuk kelompok suku-suku yang mendiami wilayah kutub utara yang bukan hanya satu suku yang berasal dari Innu atau Montagnais dari bahasa Algonquian. Tapi orang-orang Eropa dulu keliru mengartikan Eskimo menjadi pemakan daging mentah yang sebenarnya mungkin agak menyinggung atau terkesan merendahkan. Tapi sekarang Eskimo lebih didefinisikan sebagai sepatu salju. Tapi tetap saja, di sana panggilan Eskimo masih terasa menyinggung dan orang-orang kebanyakan lebih memilih panggilan Inuit. Ya, karena tadi Inuit lebih populer dibanding dengan suku yang lain. Tapi, di video kali ini, kita menyebut mereka Eskimo aja, biar mudah dimengerti dan gak ribet. Tapi, walau orang-orang Eskimo banyak tersebar di Amerika Utara dan sebagian Eropa seperti Alaska, Greenland, dan Rusia, faktanya mereka adalah bangsa yang berasal dari Asia, terutama Asia Timur. Hal ini berdasarkan dengan kemiripan baik secara fisik dan cara hidup yang begitu mirip di antara keduanya. Diyakini bahwa Eskimo merupakan evolusi dari suku Mongolia. Hal ini bisa kita lihat dari bentuk fisik wajah orang Mongolia dan orang Eskimo yang serupa seperti kulit putih, bermata sipit, dan berwajah bulat. Ini kalian bedain antara orang Eskimo dan orang Mongol. Persamaan yang paling mencolok pastinya dari fisik wajah mereka, yang serupa dan mirip orang-orang Asia Timur dan tudung berbulu dari jaket mereka. Pastinya, tudung orang Eskimo lebih tebal karena mereka hidup di lingkungan yang juga sangat dingin. Terus, kapan dan bagaimana Eskimo bisa sampai di Alaska? Nah, diperkirakan suku Eskimo ini tiba di Alaska sekitar 6.000.000 tahun yang lalu. Dibuktikan dengan menggunakan DNA dari lebih dari 150 sisa-sisa manusia purba. Para peneliti menunjukkan bahwa semua masyarakat Sakat dan Dorset dapat disebut sebagai Paleo-Eskimo, mewakili garis keturunan genetik tunggal. Mereka semua berimigrasi melintasi Selat Bering dari Siberia yang dimulai sekitar 6.000.000 tahun yang lalu. Paleo-Eskimo sendiri adalah sebuah urutan DNA dari keluarga dan penduduk kuno orang Siberia yang berimigrasi ke Alaska yang kemudian dikatakan hilang 700 tahun yang lalu. Dan kalau ngomongin budaya dari Eskimo,
yang paling terkenal dari seluruh dunia adalah rumah salju mereka atau iglo. Pastinya kalian semua tahu kan dengan iglo? Iglo adalah sebuah rumah musim dingin yang biasanya terbuat dari balok es dan berbentuk kubah untuk dihuni satu keluarga. Sedikit penjelasan nih kenapa iglo yang terbuat dari es malah bisa membuat hangat orang-orang Eskimo. Rasa dingin yang kita rasakan sebenarnya terjadi karena udara panas yang keluar dari tubuh. Agar tetap hangat, maka panas tersebut jangan sampai keluar dari tubuh. Nah, balok es iglo tadinya sebenarnya memiliki kepadatan yang sangat rapat sehingga dapat membuat panas tidak keluar dari dalam iglo. Menambahkan kulit dan juga bulu pada lapisan es bisa dilakukan untuk menjaga kehangatan suhu di dalam iglo. Salah satu budaya atau tradisi dari orang-orang Eskimo adalah Eskimo Kiss atau ciuman Eskimo. Banyak yang mengira bahwa ciuman ini adalah ciuman yang unik, tapi sebenarnya ini nih salahnya orang Eskimo loh, bukan apa gitu. Alasan dibalik sapaan mereka yang seperti ini terkait dengan kondisi iklim mereka yang sangat super duper dingin. Satu-satunya bagian yang tidak tertutup di permukaan tubuh mereka adalah bagian mata dan hidung. Makanya, mereka menggunakan hidung untuk menyapa karena bagian permukaan kulit tersebut yang tidak tertutupi. Suku Inuit menyebut Eskimo Kiss ini sebagai kunik dengan cara yang sama, yaitu menggunakan hidung, tapi terkadang juga dengan menghirup aroma dari orang lain untuk mengingat mereka. Nah terus, apakah orang-orang Eskimo ini masih ada sampai sekarang? Ya ada dong. Menurut Britannica.com, populasi orang-orang Eskimo di awal tahun 2000-an diperkirakan sekitar 135.000 orang, dengan sekitar 85.000 orang tinggal di Amerika Utara, 50.000 orang di Greenland, dan sisanya di Siberia. Di Kanada terdapat suku Inuit. Sensus pemerintah pada tahun 2016 mendapati 65.000 orang Inuit di sana. Mayoritas dari mereka atau 46,4% ditemukan di wilayah Nunavut, Kanada. Kanada cukup menghargai eksistensi orang-orang Inuit dan suku asli lainnya. Dalam penggolongan populasi, para penduduk asli dikelompokkan sebagai bangsa-bangsa pertama atau the First Nations, bersanding dengan etnis pendatang asal Eropa dan Asia. Ya, itulah tadi adalah sedikit pembahasan mengenai Eskimo. Sebenarnya sebutan antara Eskimo dan Inuit adalah dua hal yang berbeda. Di Amerika Utara, mayoritas menyebutnya Inuit, tapi mayoritas di dunia, terutama Indonesia, menyebutnya Eskimo. Tapi mereka sama-sama merupakan penghuni asli dari Kutub Utara dan semoga populasinya tidak menurun sama seperti yang terjadi dengan suku Indian. Nah, teman-teman, jika ada yang kurang dari pembahasan kami tadi, kalian boleh tambahkan atau koreksi biar kita juga belajar bareng-bareng di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, and see you in the next video. Bye-bye!